Oke, kita bangun dulu. Mana Bu Lia? Udah kedengeran suaranya Bu? Ya, sudah Pak, sudah aman Pak. Kayaknya Ah, tadi sinyal saya Pak. Mohon oke. maaf ya. Ini udah satu kantor ya? Maksudnya nggak satu ini dengan Pak ini, Bu? Sama Lagi beda tersebut lokasi, Pak, Pak. cuman Oh, beda lokasi. Ya, Bu. beda device. Oh, beda device juga ya. Oke, baik. Oke, saya lanjutin ya Bu ya. Ya Eh, benar-benar Pak. Tadi sampai mana ya Bu ya? Boleh dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. Nanti saya Ah, baca dari oke. materinya. Ya, ya, ya. Nah, ini tadi saya jelasin APD sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya, APD. Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham penggunaan APD-nya. Lalu ini ada mitigasi keadaan darurat. Ini memang nggak apa. Nanti Bapak identifikasi secara mandiri aja nanti Bapak Ibu. Misalkan keadaan darurat apa yang terjadi, apa pengaruh ke IPA, lalu apa tindakan yang dilakukan. Nah, lalu ini pencegahan keadaan darurat tadi ya. Kita analisis sumber pencemaran, lalu kita melakukan pengenalan wilayah, pengumpulan informasi kondisi lingkungan, ya, kondisi sosial masyarakat di sekitar, tata guna lahan, daerah pemukiman yang ada di sekitar kegiatan kita, lalu sumber-sumber air penduduk dan juga sungai dan penggunaannya kalau ada ya. Nah, kegiatan pencegahan keadaan darurat itu dengan cara pengaturan ulang tempat, perbaikan fasilitas. Nah, ini bisa ya ini untuk isian ini maksudnya ya. Nah, misalkan kita bisa ngatur ulang tempatnya, IPAL-nya maksudnya ya, diatur ulang, lalu kita perbaiki fasilitas di IPAL-nya, kita laksanakan prosedur kerja dengan sesama dan pemeriksaan rutin terhadap kondisi lingkungan. Langkah penanganan keadaan darurat, nah ini juga bisa masuk ke tabel yang tadi, itu pertama kita bisa hentikan influen atau sumber air limbahnya, lalu kita susun sistem dan jalur komunikasi kepada seluruh karyawan. Kita berikan informasi kepada masyarakat tentang dampak air limbah setelah kejadian darurat. Lalu kita evakuasi penduduk jika diperlukan, ya, ini pada saat darurat. Lalu kita sediakan air bersih pada masyarakat dan juga pemantauan sesaat setelah terjadi keadaan darurat. Nah, ini dia adalah contoh sederhana chart untuk tahapan tanggap darurat, pemeriksaan situasi, kita evakuasi ya, lalu kita komunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, lakukan pengendalian di sumber, pengendalian sebarannya, misalkan kita pakai tanggul ya, ini untuk limbah yang cukup besar ya, limbah yang cukup besar apanya debit dan volumenya, lalu penyusunan rencana perbaikan. Nah, pihak yang yang mutlak kita komunikasikan, yang pertama jelas pihak berwenang, ya, yang bertanggung jawab terhadap pengendalian dampak lingkungan atau kantor kelurahan dan kepolisian, lalu penduduk sekitar yang kena paparan dampak, dan juga pihak internal khusus para pekerja yang sedang berada di lokasi pencemaran. Informasi yang kita sampaikan adalah deskripsi pencemaran, ya lokasinya, jenis pencemaran, sifat pencemaran, waktu dan kejadian, lalu potensi dampaknya apa saja, lalu anjuran ke penduduk sekitar untuk menghindari paparan, perlu atau tidaknya dilakukan evakuasi, upaya industri untuk penanggulangan pencemaran, dan juga bentuk tanggung jawab dari pihak industri. Nah, ini juga bentuk pengendalian yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama adalah bentuk titik pelepasan pencemaran. Contohnya dilakukan penambalan terhadap tangki pipa yang bocor, penutup saluran effluent atau outlet IPAL ya. Effluent itu sama dengan outlet ya, outlet IPAL. Lalu pemindahan kendaraan pengangkut yang muatannya tumpah dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan mengurangi aliran pencemaran, yaitunya dengan pengaturan katup untuk mengurangi aliran, pemindahan arah aliran ke bak penampungan sementara atau tempat lain yang lebih aman. Lalu juga bisa dilakukan dengan cara mengisolasi pencemar ya, membuat tanggul di daerah tumpahan bahan kimia atau pemindahan drum-drum bocor dan sebagainya. Lalu pelaporan, eh, di mana prosedur pelaporan insiden ini berlaku untuk pelaporan dan investigasi kecelakaan yang mengakibatkan cedera karena pekerjaan, sakit, ataupun kerusakan pada aset perusahaan, dan situasi yang potensial mengakibatkan kerugian. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kronologi kecelakaan yang benar,
lalu menentukan akar penyebab kejadian, rekomendasi ya tindakan perbaikan dan tindakan koreksi yang tepat yang dapat diambil. Lalu yang ketiga, prosedur dibuat agar investigasi insiden dilakukan secara sistematis ya, dan dapat menjadi masukan yang berguna pada perbaikan sistem. Nah, ini contoh ya, uraian prosedur dari laporan. Ini pada saat terjadi, maka ada uraiannya ya, melaporkan ke HSE, keterlambatan berakibat tindakan kedisiplinan, lalu insiden. Oh ya, ya izin aja Pak Fikri, ini nanggung ya, jadi kita lanjut aja dulu. Oke, izin ya Bapak Ibu yang lain. Karena nanggung banget ini. Nah, setelah ini kita review, nanti kita selesaikan nanti di jam 3:30 aja ya. Izin ya Bapak Ibu semua. Uh, Oke, ini dia tadi ya. Insiden kalau terjadi di luar jam kerja, maka laporan 2 kali jam kerja. Ini contoh ya, tahapan-tahapan dari pelaporan dari insiden. Ya, silakan Pak. Suaranya putus-putus Pak. Begini. Oh ya, saya cari sinyal kuat. Oke, silakan Pak. Gini Pak, kita kan metode uji BNSP juga pasti melihat portofolio ya Pak ya. Portofolio tuh ya yang sudah dilakukan. Nah, mungkin boleh bukan ke grup tuh Pak, tugasnya ada berapa, misalnya total 5 misalnya. Tugas pertama apa, sampai ke 5 itu kayak apa Pak, yang kami harus siapkan untuk persiapan ujinya Pak. Oke. Jadi nanti, oke baik Pak Sugeng ya. Jadi gini, nanti Pak Sugeng bakalan ada briefing apa istilahnya dengan BNSP setelah materi saya nggak tahu Pak Fikri. Kapan Pak Fikri ada ini? Pre-assessment. Iya, pre-assessment ya Pak Fikri ya. Kapan Pak Fikri pre-assessmentnya? Nah, biasanya nanti tuh di akhir ini Pak jam 4 mungkin atau apa saya nggak tahu juga. Atau Pak ini udah dapat informasi nggak dari tim MK-nya Pak? Pak Sugeng, kapan pra-asesmennya? Pak Fikri, mungkin bisa dibantu Pak. Ya, mohon izin Pak. Ya. Untuk menuju kompetensinya, kalau untuk PPPA di tanggal 29, kalau untuk Popala di tanggal 30. Pra-asesmennya Pak? Kita nggak ada pra-asesmen Pak. Oke, gitu ya. Tapi sudah dikabar beritahu ke peserta ya Pak ya. Maksudnya apa portfolio yang harus disiapin? Ya, untuk informasinya sudah diinformasikan semua peserta Bapak, untuk persyaratannya juga di WA Group, dan untuk asesmennya di tanggal 29 Mei. Itu akhirnya kita PPPA semua, jadi nggak ada popalnya, tanpa ada pra-assessment. Oke, begitu ya. Ya. Siap. Saya nggak tahu juga nih LSP. LSP-nya apa ya Pak Fikri ya? Pak Fikri, LSP-nya apa ya? LHN Virotama. Untuk LSP-nya. Ya. Jadi gitu Pak Sugeng ya. Jadi sebenarnya ada info sebetulnya nanti ya dari MK ataupun LSP-nya terkait dengan apa yang Bapak siapkan. Tapi kalau dia nggak minta portofolio, kayaknya nggak tahu juga nih. Biasanya kemarin gimana ya Pak Fikri? Pak Eko boleh interupsi bentar Pak Eko? Boleh, silakan boleh. Mas Fikri, untuk yang di grup belum ada ya untuk portofolionya dan segala macamnya, hanya info mengenai tanggal asesmennya aja ya, tanggal 29 ya. Ya, tadi udah saya kirim juga kok Ibu untuk persyaratannya di WA Group. Sudah ada yang nanya juga tadi, atau mungkin belum masuk ke Ibu ya? Ini kayaknya di persyaratan aja Bu, nggak ada ini ya, nggak ada
Nggak Saya ada cek sebentar. portofolio, yang nggak ada Oke, portofolio yang diminta. berarti untuk persyaratan asesmennya aja ya, Bang? Iya. Oke, Tapi itu di portofolio tanggal 29 nanti ujiannya itu prosesnya kayak gimana ya? Maksudnya ada ujian tertulis, ada ujian tertulisnya juga atau sama wawancara gitu gimana? iya. Pak Fikri gimana Pak? Setahu saya Bu ada dua nanti Bu ya ujinya. Pertama nanti ada sebentar saya cek. Yang biasa ya, saya juga nggak update karena saya emang khusus di bagian materi aja Bu. Oh, bentar mana tuh ya kemarin? Ada tugas praktik nanti itu ya. Nggak salah saya ada praktek demonstrasi Bu sama pertanyaan tertulis. Oh gitu. Ya, pertanyaan tertulis ini tidak meminta portofolio. Ini yang lama ya Bu ya, saya nggak tahu juga yang terbaru. Mungkin nanti diinfokan lagi oleh MK Bu ya. Ya Pertanyaan mungkin boleh tertulis. nanti di-share ke grup aja ya Pak ya? Ya, nanti mungkin tim dari ininya Bu ya. Kawan-kawan yang Pak Fikri gimana Pak Fikri? Ya, halo, selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang. Ini Pak Ya, Ratip ya? dengan saya Ratip Pak Eko, mohon izin Ah, saya iya, baru iya. hadir karena Silakan Pak ada Ratip. pelatihan lain Pak. Iya, iya, iya. Lanjut. Silakan Pak Ratip. Siap. Terkait dengan gambaran asesmen nanti tanggal 29, karena ini PPA semua ya, semua jadinya ya, Pak Sugeng, Oh, mohon izin. oke. Iya Pak. Oh ya. Nah, jadi nanti ya untuk asesmen itu kita ada wawancara dan juga ada uji tulis serta nanti ada pengisian tugas demonstrasi. Nah, Bapak Ibu atau para peserta nanti silahkan ya mohon pada saat tanggal 29 benar-benar dipersiapkan karena nanti salah satunya itu ada wawancara dengan asesor. Oke. Nah, lalu pada saat wawancara di sisi lain nanti para peserta yang lain yang belum kebagian wawancara itu ada tugas. Tugasnya itu ada tugas tertulis seperti itu. Oke. Nah, tugas tertulis ini ada yang dikumpulkan hari itu juga wajib dikumpulkan. Jadi waktunya hanya 1 jam untuk pengisian uji tulis itu. Lalu yang kedua ada tugas demonstrasi itu waktunya 1 hari. Tugasnya apa saja nanti akan diinformasikan pada tanggal 29. Hanya saja memang ya para peserta silakan untuk mempersiapkan dari sekarang. Karena pada saat asesmen nanti benar-benar pure ya pengetahuan dari para peserta setelah mengikuti pelatihan ini benar-benar nanti akan diujikan. Jadi materi-materi yang disampaikan Pak Eko ada beberapa nanti yang biasanya itu suka keluar atau jadi pertanyaan oleh asesor. Karena yang sudah-sudah pada saat pelatihan PPPA dan Popal pun yaitu ada beberapa yang keluar juga. Jadi Bapak Ibu silahkan dipersiapkan. Nah, adapun untuk pra-assessment kita tidak ada pra-assessment ya, hanya saja memang pemberitahuan ya kepada Bapak Ibu silahkan dipelajari modul yang sudah dikirim. Oke, Mas Fikri, ini untuk modul yang ya boleh tanya lagi? Ya silakan. Oke, ini untuk modul yang dikirim kemarin udah termasuk dengan materi hari ini ya? Sudah Bu, sudah. Oh ya, oke, makasih. Ya baik. Berarti portofolionya gimana Pak Fikri? Ada nggak pertanyaan Pak Sugeng juga tadi itu portofolio untuk ikut uji nggak ada berarti ya? Mohon maaf, bagaimana Pak Sugeng? Mungkin bisa disampaikan kembali Pak. Nah, gimana tadi Pak Sugeng? Mohon maaf Pak, tadi Pak Sugengnya kebetulan lagi ada discuss dulu nih, jadi belum join di sini. Oh oke. Baik. Apabila memang ada pertanyaan menyusul nanti silakan bisa disampaikan di WA Group ya, nanti kita sama-sama diskusikan kembali. Apabila memang ada pertanyaan yang kurang dipahami, kurang dimengerti sebelum persiapan nanti pada saat 29 kita ada asesmen, silakan nanti disampaikan di WA Group seperti itu. Oke. Untuk ujiannya nanti di 29 itu dipagikan ya Pak? Semuanya mulai pukul 9 kita untuk asesmennya itu online full ya, nanti untuk para peserta kebagiannya pukul berapa atau misalkan pukul 9 kah pukul 10 kah nanti tergantung asesor yang memanggil. Kayak gitu. Ya. Kopi. Jadi standby aja Bu Lia dan teman-teman nanti ya Bu ya. Ya, betul. Ya, sambil belajar lagi lah ya. Oke, siap. Biasanya adapun nanti sedikit tambahan pada tanggal 29 silahkan bergabung atau misalkan menggunakan satu akun Zoom itu 1 orang. Jadi tidak diperkenankan satu akun Zoom itu 2 orang karena
ya tanggal 29 itu ada salah satunya wawancara, di mana wawancara ini ya sifatnya ini adalah sifatnya kerahasiaan. Jadi untuk para asesi, begitupun dengan kami pun ya tidak berhak untuk tahu untuk isi wawancaranya seperti apa. Karena ini berkaitan dengan asesor dan juga para asesi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Itu ya Bu Lia ya. Nah, Oke, siap. oke baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikri ya. Tadi saya agak bingung juga jawabnya tadi gimana. Ya udah maaf Ya, Eko, saya baru nggak berdua apa-apa, Pak. nggak apa-apa, Kebetulan nggak apa-apa. ada acara lain. Pak Ratip, Pak Ratip ya, siap Pak Ratip. Siap. Baik, nah saya lanjutin ya, Bapak Ibu ya. Izin saya lanjutin. Nah ini tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan ya, tapi belum artinya portofolio juga tidak ditanyakan sepertinya, hanya syarat yang sudah di-upload tadi di grup. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah tahapan insiden accident report ya. Dan saya yakin masing-masing perusahaan dia punya tahapan yang mungkin berbeda ya. Tapi pada intinya wajib ya mempunyai tahapan dari apa namanya insiden dan accident report ini. Oke. Lalu juga ini adalah prosedur dari K3 ya, tanggap darurat. Saya rasa Bapak Ibu juga pasti punya ya prosedur baik itu perusahaan di konstruksi ya maupun di manufaktur ya pasti punya namanya prosedur tanggap darurat. Oke, ini nanti di contoh saja yang bisa nanti Bapak Ibu baca. Baik Bapak Ibu, berarti untuk materi ketiga ini bahaya dan ketiga ini selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu. Dan saya sebetulnya butuh nih Bapak Ibu sedikit melihat dokumen yang Bapak Ibu punya, ya. Oh, sorry. Ya. Terkait dengan apa dokumen identifikasi bahaya. Nah, kira-kira ada nggak Pak Bantu, Bu Lia, atau Pak Sumarda mungkin punya dokumen yang berkaitan dengan identifikasi bahaya ini? Ada nggak? Ada Pak, tapi kalau untuk spesifik ke misalnya IPAL gitu nggak ada, cuman kayak di proses konstruksi misalnya gitu. Oh, hanya di proses konstruksi ya Pak ya? Iya. Tapi setidaknya anggap nanti kita mencoba untuk mengidentifikasi bahaya di IPAL itu bisa ya Pak ya? Paham ya proses-proses identifikasinya ya Pak? Oh iya bisa Pak. Nah, bisa ya Pak ya, karena untuk form ininya kan sama semuanya itu ya, untuk GSA ataupun HIRA itu sama, setahu saya. Ya. Oke Pak Pak Smarda ya. Dan memang juga contoh kasus di tempatnya di PT Aset pun memang cukup sederhana ya. Iya Pak, karena kan Iya. ini Pak, izin Pak, karena kalau di Iya, konstruksi kan karena sifatnya dinamis ya Pak, karena iya kita benar. bukan yang paling 2 tahun, setahun, selesai nanti Iya, pindah lokasi. Jadi iya, kita kalau iya. bagi proyek konstruksi kan cuma di TPS B3 dan pengelola dari pihak Iya, ketiga Pak. betul Pak ya. Jadi Dan kalau di workshop pun kita emang apa volumenya juga nggak besar untuk besar ya, limbah dikit di ya Pak ya. tiganya. Iya. Oke, baik. Dia artinya ini saya memastikan dulu nih Pak ke teman-teman aset. Artinya dokumen identifikasi bahaya meskipun bukan untuk limbah sudah memahami ya Pak ya bagaimana apa namanya menyusunnya ya Pak. Iya Pak, paham Pak. Paham semua. Oke baik. Ini masih itu. Untuk Pak Bantu gimana Pak Bantu? Untuk Apakah ada di formnya? JST ada Pak, cuman Ada. sama saya ini belum ada. Oh Cuman belum ada. Oke. cukup lengkap sih Pak, tiap-tiap Oh, cukup lengkap. Ada air limbahnya juga ya Pak? air limbah ada juga. Oke Ini baik mungkin siap. satu saya ini, cuman dia bentuknya bukan kayak form gitu ya, kayak Coba. instruksi kerja juga. Oke boleh Pak. Silakan Pak Pak Bantu. Oh ya, ini tadi juga ya. Yang Iya, iya. Ini untuk yang di IPAL ya, Pak? ya Pak, ini untuk yang di penampungan chemicalnya Pak. Oh, penampungan chemical. Chemical yang di IPAL tadi ya? Ya. Oke. Oh, kalau ini yang di luarnya. Kalau yang di dalam tadi itu lebih kecil ya, yang di luar ini yang utamanya yang lebih besar. Oke. Yang utamanya ya. Kalau Ya. yang di area IPAL-nya ada, Pak? Ini termasuk sih, cuman bagian Oh, luar deh. oke. Oh, ini dia ya. H2SO4 tank ya. ACL tanknya. Oke, baik. Oke. Sudah ini ada identifikasi ininya ya, Pak ya. Bahayanya ya.
Ya, betul. iritasi, beracun. Gitu. Oke. Untuk JSA-nya juga punya ya Pak? Saya masukin itu sih JSA ataupun HIRA nanti ya. Ada ya? Punya Pak, cuman namanya beda gitu. Iya, namanya beda. Oke, Ya. siap. Oke Pak. Oke, baik Cukup Pak. Pak ya. Ya, cukup Pak. Ya, udah cukup Pak identifikasinya. Baik Bapak Ibu, eh, silakan Bapak Ibu, kalau memang masih ada pertanyaan berkaitan dengan materi pertama sampai akhir, silakan, kita mungkin masih ada waktu untuk diskusi. Kebetulan memang saya juga ada di dalam grupnya, jadi Bapak Ibu karena waktu training ke waktu ujiannya cukup lama ya, 20 hari lagi ya Bapak Ibu. Silahkan nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, dan uh, misalkan pada saat itu saya bisa langsung jawab di grup, saya akan bantu nanti Bapak Ibu untuk menjawabnya di grup ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, misalkan sekarang nih belum kepikiran nih, ternyata pada saat di lapangan nanti ada berapa trouble, nah silahkan nanti kita bisa diskusikan di grup Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Apakah masih ada hal yang perlu kita diskusikan lagi? Oke, kayaknya nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada berarti sudah selesai berarti materi kita Bapak Ibu selama 2 hari ini. Dari saya tentunya mengucapkan terima kasih ya atas atensinya ya selama 2 hari ini bersama saya. Saya juga mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan dari saya pada saat penyampaian materi ya, pada saat penyampaian materi ataupun mungkin ada apa namanya cara saya yang tidak tepat ya, yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mungkin itu dulu dari saya Bapak Ibu. Selamat mengikuti ujian dan kita masih bisa bertemu nanti di grup ya Pak Fikri ya, grup WA-nya ya, WA khusus PPPA. Jadi nggak ada yang ngambil popal ya, semuanya PPPA ya. Oke. Sukses ya, betul ya. Sukses semua untuk ujian. Siapkan materi, siapkan mungkin perlengkapan-perlengkapannya ya, syarat-syarat yang belum dipenuhi. Dan silakan nanti Bapak Ibu untuk pertanyaan teknis terkait dengan ujian nanti bisa langsung tanya ke tim dari MK Akademi. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Fikri mungkin untuk menutup atau mungkin ada foto bareng dulu Pak Fikri, silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko sudah memberikan materi dan pelatihan selama 2 hari ini dalam diklat dan uji kompetisi PPPA dan Popal yang akhirnya jadi PPPA semua. Dan juga terima kasih untuk para peserta, terutama dari Pak Sugeng, Pak Smarda, Ibu Lia, Pak Anggia, dan Pak Bantu, serta rekan yang tidak dapat bergabung karena kepentingan lain selama 2 hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari kemarin dan juga di hari ini dapat kita implementasikan kepada perusahaan kita masing-masing dan dapat bermanfaat bagi kita ataupun rekan kita semuanya di dalam perusahaan kita. Baik, dan di reminder lagi untuk uji kompetensinya di tanggal 29 Mei dan untuk para peserta diharapkan persyaratannya segera dikumpulkan melalui WhatsApp ke MK Academy. Jadi di reminder lagi maksimal 3 hari sebelum tanggal 29 Mei. Jadi lebih cepat lebih baik. Dan apabila ada pertanyaan lain yang kurang paham ataupun kurang jelas, bisa diinformasikan kembali kepada kami melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Ataupun misalkan ada konsultasi atau misalnya ada informasi yang kurang jelas, bisa diinformasikan juga. Nanti bisa kita bantu jawab ataupun oleh Pak Eko selaku trainernya bisa dibantu jawab juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada peserta, terutama Pak Eko juga. Selamat sehat, salam sehat Pak Eko. Salam juga untuk keluarga serta peserta lainnya juga. Terima kasih, saya Fikri dari MK Academy, mewakili tim MK Academy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Izin Coba aja dimasukin ke anggarannya. Ya.